Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Utami, nomor absen 29 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep negara kesatuan atau unitarisme, yaitu negara tunggal atau satu negara yang mononsentris atau berpusat satu. Kemudian saya akan membahas tentang pengertian negara. Negara berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau negara yang berarti kota. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dan persatuan kesatuan mempunyai landasan hukum. Yang pertama yaitu landasan ideal adalah Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintahan pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Berikut pengertian negara kesatuan berdasarkan pendapat beberapa ahli. Yang pertama, Muhammad Kusnadi dan Hamaili Ibrahim. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki kesusunan yang hanya terdiri atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Yang kedua, menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga, menurut C.F. Strong, adalah bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Selanjutnya, saya membahas tentang sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia, apakah negara kesatuan ataukah negara federal. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Tujuan Belanda membentuk negara serikat adalah untuk melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan NKRI. Tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya saya membahas tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Yang pertama adalah unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Yang kedua adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provinsionalisme yang mengklasifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah lain. Yang ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal, mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Yang keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal.
Dan yang terakhir, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.